Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma faqina fil ilmi wa alimna at-ta'wil. Syukur alhamdulillah kita berjumpa dalam mata kuliah UI UX Design, dan ini adalah pertemuan pertama kita sebelum UTS ya. Jadi nanti di pertemuan ini teman-teman silakan mengerjakan UTS langsung kayak gitu. Oke, ini adalah pertemuan pertama. Di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang ini dulu, tentang kontrak perkuliahan. Jadi kalau di kontrak perkuliahan itu kita sejatinya masuk di semester antara adalah mulai 14 Februari sampai dengan 14 Maret. Jadi hanya semester antara itu hanya 1 bulan dijalankan. Jadi mata kuliah yang terdiri dari 16 pertemuan itu nantinya akan dikerjakan selama 1 bulan. Jadi kalau saya lihat di sini teman-teman sudah ada yang mengerjakan, itu saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya karena teman-teman sudah ini ya, sudah mulai aware terhadap mata kuliah ini dan terhadap dirinya di semester antara ini. Kemudian sebelum saya lanjut ke sana, saya mau memperlihatkan bagaimana mekanisme kita di SIP itu berjalan kayak gitu ya. Jadi kita sebenarnya kita tidak bisa melakukan presensi secara manual untuk mata kuliah yang dia sifatnya adalah online atau LMS. Misalnya adalah mata kuliah UI UX. Maka di sini teman-teman bisa melihat bahwa presensi untuk mahasiswa yang ada di menu dosen itu dimatikan. Jadi dosen tidak bisa melakukan presensi di sini. Kemudian teman-teman yang sudah mengerjakan forum dan kuis itu otomatis dia akan masuk, dia diidentifikasi masuk di presensi mahasiswa ini. Ya, jadi usahakan mengerjakan kuis dan forum agar mata kuliah ini berjalan dengan lancar. Dan saya tidak menarik nilai secara sembarangan, jadi saya menarik nilainya dari nilai yang ada di kuis. Kemudian saya akan menggunakan nilai UTS yang saya ambil di SIP ya. Di pertemuan ke-8 nanti ada UTS di sini, kemudian nanti UAS-nya juga akan saya ambil di pertemuan terakhir kayak gitu. Kemudian nilai akhir ini tentunya nanti tergantung teman-teman kesepakatannya kayak gitu ya. Apakah presensi dinolkan ataukah tetap 20, UTS-nya 30, UAS-nya 30, tugasnya 20, silahkan. Nanti kalau memang presentasinya ini kurang bagus, silakan diotak-atik sendiri kayak gitu. Nanti saya bebas, saya akan memberikan kebebasan kepada teman-teman untuk melakukan setting di SIP ini, setting untuk kehadiran ya komponen atau bobot penilaiannya. Jadi nanti akan berefek. Nanti silakan untuk berkoordinasi kayak gitu. Oke, next kita lanjut ke mata kuliah. Jadi sepertinya saya tidak memerlukan waktu yang banyak untuk melakukan pertemuan kali ini ya, karena apa? Karena saya akan menjelaskan tentang mekanismenya saja. Jadi saya menjelaskan tentang mekanisme bagaimana kita kuliah ini berjalan dengan lancar kayak gitu ya. Bentar, saya Oke, yang baru join nggak apa-apa, silakan. Jadi di pertemuan ini adalah sebenarnya pertemuan minggu kedua ya. Pertemuan minggu kedua, jadi nanti teman-teman silakan mengerjakan karena yang dikerjakan teman-teman itu sejatinya sudah terekam di dalam LMS ini di menu nilai. Jadi di menu nilai ini dosen bisa melihat
teman-teman yang aktif yang sudah mengerjakan atau belum mengerjakan. Kemudian bagi yang belum enroll untuk LMS-nya silakan melakukan enroll karena kalau terlambat enroll nanti nilainya terlambat juga. Jadi silakan boleh diisi. Kemudian kalau ada yang tanya sampai kapan Pak batas waktunya? Batas waktunya adalah tidak ada batas waktunya. Batas waktunya terakhir tentunya adalah tanggal 14 Maret ya karena dilakukan penilaian untuk UAS setelah UAS. Jadi nanti ketika teman-teman libur ataupun senggang setelah sholat taraweh atau habis maghrib sambil menunggu sholat taraweh silakan mengerjakan forum dan kuis yang ada. Kemudian tugas belum saya masukkan ya tugas di sini. Kemudian ada yang tanya apa namanya UTS-nya apa Pak? UTS-nya masih berbentuk soal, kemudian namun di UAS-nya itu teman-teman nanti harus bisa menggunakan ini ya, menggunakan apa namanya, menggunakan Figma. Tapi di sini masih menggunakan soal atau dia ada soal untuk projectnya. Tetapi nanti di sini saya ingin eh, goal daripada perkuliahan ini tugas 1 dan tugas 2 adalah teman-teman diminta untuk membuat UI user interface itu menggunakan Figma tentang permasalahan yang bisa diselesaikan di tempat kerja atau di lingkungan masing-masing. Misalnya yang punya hobi jualan lingkungannya UMKM. Kemudian kalau ibu rumah tangga gimana Pak? Kalau ibu rumah tangga mungkin punya orang tua, kemudian dia punya sistem peringatan dini untuk manula. Misalnya dia di handphonenya itu bisa keluar misalnya kapan dia minum obat, kapan dia harus mandi, misalnya kapan dia harus makan, itu diingatkan melalui sistem itu. Nah, nanti desainnya silakan didesain sendiri menggunakan Figma. Nanti saya coba untuk mencari literatur bagaimana cara menggunakan Figma tersebut. Seperti itu. Nah, itu adalah gambaran perkuliahan selama semester ini. Mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman, silakan. Oke, untuk pertemuan Zoom-nya itu karena apa namanya dia dipatok 1 minggu 1 kali, jadi sebenarnya 4 kali. Cuma ini adalah minggu kedua. Jadi pertemuan Zoom untuk hari ini itu saya hitung 2 ya Mas ya. Jadi pertemuan Zoom-nya saya hitung 2 untuk hari ini kayak gitu. Jadi nanti langsung silahkan dikerjakan. Jadi tinggal sisa 2 pertemuan Zoom lagi, yaitu Senin depan, itu kita membahas tentang setelah UTS sama sebelum UAS. Kemudian pertemuan pertama kan pengenalan, pertemuan kedua sebelum UTS, pertemuan ketiga adalah setelah UTS, kemudian pertemuan keempat adalah sebelum UAS kayak gitu. Jadi kita biasanya melakukan itu setiap bulan setiap semester menggunakan LMS. Jadi hampir sama, tapi pertemuannya nanti sifatnya adalah hanya koordinasi aja kayak gitu. Semua materinya sudah saya persiapkan di LMS-nya nanti, jadi silahkan dikerjakan. Jadi udah jelas ya, pertemuannya tinggal 2 lagi nanti. Mungkin ada yang lain yang mau ditanyakan? Jadi sebenarnya udah ada di sini ya di UAS-nya itu dia desain visual menggunakan Figma. Jadi nanti silakan dicari latar permasalahan yang ada. Kemudian bagi yang bertanya, saya agak kesulitan Pak untuk melakukan desain menggunakan Figma. Saya agak kesulitan untuk menggunakan desain ya, cara membuat aplikasi kayak gitu. Bolehkah saya meniru dari aplikasi yang ada kayak gitu misalnya?
Nah, sebenarnya kalau prinsip desain kita itu adalah ATM, amati, tiru, dan modifikasi kayak gitu. Jadi apapun teman-teman bisa melihat dari aplikasi antara Gojek dan Grab itu ya mirip kayak gitu, tapi ada perubahan sedikit perubahan. Kemudian aplikasi Shopee dan Tokopedia untuk mobilnya itu ya sedikit berbeda kayak gitu. Begitu juga dengan Lazada dan yang lain sebagainya. Sebenarnya ya aplikasi mirip-mirip aja. Nanti tinggal amati, tiru, dan modifikasi. Modifikasi sesuai dengan keperluan yang ada. Jangan sampai sama plug gitu. Tapi kalau di Figma dia kan sifatnya nggak terlalu detail, hanya hanya berupa mockup gitu ya. Nanti bisa bisa dilakukan itu kayak gitu. Nanti kalau mirip-mirip sedikit ya nggak apa-apa, kita belajar dari situ untuk mempersiapkan tugas akhir nanti kalau bagi teman-teman yang mengambil misalnya adalah aplikasi di mobile kayak gitu. Mungkin ada yang ditanyakan? Oke, kalau berikutnya biasanya ada yang tanya nih. Tanyanya itu gimana sistem penilaian kayak gitu. Sebenarnya untuk sistem penilaian saya tidak terlalu memberatkan di mahasiswa, asal mahasiswa itu bagus ya. Penggunaan tools AI apakah boleh? Boleh, tetapi harus diimprovisasi, jangan langsung dari AI-nya, harus ada sedikit modifikasi, kemudian disesuaikan dengan topiknya, kemudian dicek lagi apakah kata-katanya cukup untuk memenuhi dari persyaratan pelaporan misalnya. Misalnya AI hanya mengeluarkan satu paragraf yang pendek, itu harus ditambah kayak gitu. Sebagaimana teman-teman bisa melihat dari akademik yang ada. Kemudian kalau ditanya bagaimana Pak Ali memberikan nilai, sebenarnya saya tidak begitu ini ya, saya tidak pernah memberikan nilai jelek, tapi kadang juga saya memberikan nilai E. Jadi di sini sangat jelas tugasnya, kalaupun dia presensinya 100, kemudian UTS-nya 50, tapi UAS dan tugasnya itu 0, dia tetap aja E kayak gitu. Tetapi kalau misalnya dia ada nilai 60-nya, kemudian angka nilai akhirnya itu rata-ratanya masih di atas 80, itu dia teridentifikasi A kayak gitu. Jadi nggak masalah ya untuk dijadikan rujukan kayak gitu, untuk dijadikan ini. Jadi saya tidak begitu memberatkan mahasiswa untuk dinilai asal presensinya mahasiswa memenuhi, kemudian UTS-nya memenuhi, UAS-nya memenuhi, tugasnya saya akan ambilkan dari kuis sama tugas 1 2, nanti akan saya gabungkan, saya rata-ratakan ya. Kemudian saya akan jumlah nilainya. Nanti misalnya teman-teman dari tadi kan ada komponen penilaian di sini. Di misalnya di nilai akhir ini bobot nilai. Nah, ini nanti teman-teman ini nol aja Pak. Saya mau UTS-nya 40 kayak gitu. Kemudian UAS-nya 40 kayak gitu. Boleh, silahkan. Silahkan melakukan itu. Silahkan nanti perwakilan bilang aja tentang persentase bobot penilaiannya seperti apa. Nanti akan saya rubah. Karena apa? Karena presentasi bobot penilaian itu juga akan berubah di sini nanti. Kayak gitu. Misalnya saya maunya UAS aja 100% kayak gitu. Ya bisa, nanti tidak akan dihitung. Tapi ingat, presensi harus di atas 80%. Karena sistem dari SIP itu kalau nilainya kurang dari 80%, dia akan langsung dianggap tidak pernah mengikuti perkuliahan dan nilainya di sini tidak berguna kayak gitu ya. Jadi nanti saya mohon aware terhadap presensi yang diambil dari forum dan kuis. Karena apa? Karena dosennya tidak bisa menambahkan kehadiran yang bisa teman-teman lakukan di sini. Kayak gitu. Ini based on itu tadi forum dan kuis. Oke, sampai sini bisa difahami? Silakan, Bu.
Iya. Terus? Iya, benar. Oke. Oke, siap. Nanti oke, siap. Jadi gini, Mbak, sebenarnya kenapa ini tidak dikasih batasan ya? Karena kita tahu bahwa 16 kali pertemuan ini kita akan tempuh selama 1 bulan, kayak gitu. Nah, kalaupun dikasih batasan, misalnya 1 minggu harus 4, mengerjakan 4, kayak gitu ya. 1 minggu berikutnya 4, 4 materi, kayak gitu. 1 minggu berikutnya 4 materi. Itu akan saya takutnya berimplikasi. Misalnya dari sini, dari apa namanya, dari LMS ya. Dari LMS itu bisa kelihatan bahwa nilai untuk minggu yang kemarin kalau saya kasih batasan itu baru 2 orang yang baru 2 orang yang mengerjakan kayak gitu. Jadi mengapa tidak saya kasih batasan? Jadi silahkan nanti ya setidaknya punya catatan sudah mengerjakan yang mana ya. Sudah punya catatan mengerjakan yang mana, misalnya dikasih di situ, dikasih catatan di handphone 1, 2, 3 kayak gitu, dikasih centang atau dikasih A kayak gitu, boleh silakan. Tapi di akhir nanti sebelum tanggal 14 itu teman-teman boleh meminta rekapan dari ini tadi, dari nilai ini. Misalnya saya kelupaan nih, kok saya tidak kelihatan kapan deadline-nya kayak gitu. Itu nanti bisa teman-teman lihat di situ atau nanti akan saya setting ya deadline-nya itu terakhirnya kapan atau deadline-nya kapan kayak gitu. Biar kelihatan hijau kayak gitu. Nanti akan saya coba setting untuk itu dan kesemuaan dari kuis ataupun forum itu deadline-nya adalah sampai sampai UAS daripada UI UX nanti. Jadi terakhir tanggal berapa ya? Kita kuliah itu di tanggal berarti 2 minggu lagi tanggal 9. Jadi maksimal saya memberikan nilai itu ada di tanggal 14. Jadi nanti mohon sebelum tanggal 14 itu sudah komplit. Dan biasanya nih eh, saya akan memberikan pengumuman di grup itu terkait dengan nilai mahasiswa misalnya. Kalau saya sudah menginputkan nilai sebelum saya finalisasi, itu biasanya saya apa namanya, saya kasih tahu teman-teman. Nanti saya akan bilang silahkan kalau mau komplain nilai. Nah, di situ teman-teman bisa melihat daripada nilai daripada UTS, UAS, dan tugasnya kayak gitu. Kalaupun misalnya nilainya kurang kurang sesuai, itu teman-teman bisa menanyakan, Pak, nilai saya yang lainnya 80 kok saya kok 70 misalnya, berarti ada tugas yang belum saya kerjakan. Itu tugas nomor berapa? Itu biasanya saya kasih screenshotnya kayak gitu. Jadi jangan khawatir nanti saya tertutup masalah ini enggak. Kemudian kalaupun misalnya presensi itu akan tampil di nilainya Mbak di situ. Ini kan udah mulai nih, udah mengisi satu, udah mulai mengisi satu. Dan Mbak Yuni tadi pagi kayaknya mengisi tentang kuis ya. Jadi kuisnya udah masuk, kemudian saya kurang tahu forumnya udah diisi apa belum karena saya belum ngecek. Nanti kalau sudah diisi berarti per besok itu dianya sudah di presensinya itu sudah masuk masuk 2 kayak gitu ya. Jadi di sini sudah ada masuk presensinya. Di sini mahasiswa masuk gitu.
Oke, paham Mbak? Ada yang ditanyakan? Oke, siap. Silakan. Kenapa Mbak? Nggak apa-apa, ini dalam 1 bulan Mbak mau estafet nanti malam mengerjakan semuanya sampai terakhir, nggak apa-apa, kayak gitu. Jadi karena ini adalah minggu kedua ya, sebenarnya ini adalah minggu kedua, sebenarnya hari ini itu sudah harus sampai 8 sini, kayak gitu. Jadi kalau kita lihat di sini sudah sampai di UTS, kayak gitu ya. Kalau mengerjakannya. Kalau ini saya lihat sepertinya teman-teman masih mengira bahwa 1 minggu harus 1 kali kayak gitu. Nanti kalau takutnya terlewat tidak dibaca oleh sistem. Enggak, kalau saat ini itu ya langsung aja semuanya. Nanti insya Allah akan dibaca oleh sistem kayak gitu. Oke, karena apa? Karena di sini adalah terakhirnya adalah kita set 15 Desember 2025 sampai dia 26 Januari. Jadi kalau dikerjakan saat ini, besok insya Allah sudah masuk karena udah melewati tanggal ini gitu. Ada lagi? Iya, nanti bisa estafet ya untuk teman-teman mengerjakan daripada forum dan kuis yang sudah ada di LMS kayak gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Boleh, boleh Bu. Ya, untuk mata kuliah online atau offline Bu? Kalau untuk online biasanya sebelum saya validasi nilainya itu saya minta teman-teman mengkompliti kayak gitu. Nanti nilainya mana yang kurang silakan tanya aja. Misalnya tadi presensi saya masih 70% padahal harusnya di atas 80% kayak gitu. Nanti langsung japri ke dosen pengampunya, ke dosen pengampu mata kuliah tersebut bahwa apa namanya bahwa perkuliahan itu bisa nggak saya diberikan keringanan keringanan untuk tadi keringanan untuk melakukan itu tadi mengerjakan misalnya pertemuan 3 atau mengerjakan pertemuan berapa yang belum kayak gitu. Jadi gitu. Nanti silakan aja. Kalau saya kemarin boleh saya kasih tingkat ke ini. Kalau boleh tahu dosennya siapa, Mbak? Oh, udah kasih tahu Pak Budi Jejen. Beliaunya sibuk. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Mungkin beliaunya masih belum sadar, belum paham banget tentang aturannya mungkin ya. Nanti bisa saya diskusikan dengan kaprodinya kayak gitu. Karena karena saya nggak tahu ya.
apakah mata kuliah yang diampu Pak Budi Jejen itu adalah mata kuliah fakultas gabungan antara informatika dan sistem informasi atau mata kuliah SI aja, sistem informasi aja. Takutnya adalah nanti mata kuliah yang diampu itu adalah mata kuliah fakultas, nanti bebannya ada di kaprodi informatika juga, dan kebetulan kaprodi informatikanya itu saya kayak gitu. Dan memang kalaupun ada masalah yang sederhana, kita kan tidak bisa masuk ke dalam LMS dosen. Nah, kalau tidak ada masalah atau tidak ada laporan dari mahasiswa, kita anggap itu beres, Bu. Tetapi kalaupun ada, nanti akan kita kasihkan penyelesaian. Karena apa? Karena ketika kehadiran itu kurang dari 80%, itu nilai Ibu nanti di mata kuliah Pak Budi Jejen adalah E. Kayak gitu. Bener kan? Iya, benar. Nanti hasilnya adalah nilainya E karena itu tadi, karena kayaknya udah ditutup atau apa, kemudian Pak Budinya nggak tidak aware terhadap masalah itu, kayak gitu. Dan kebetulan Pak Budinya ini ada di Sukabumi, kayak gitu, Bu. Iya, jadi makanya kita sebagai dulu memang Kaprodi SI itu saya sebagai penanggung jawab untuk Kaprodi SI ya. Kemudian karena Pak Miri sudah diangkat, saya berikan ke Pak Miri kayak gitu. Otomatis diambil kendali oleh Pak Miri. Tetapi kalau ada permasalahan itu siapa di antara kedua ini yang dapat informasi? Nanti kalau ada masalah di informatika, Pak Miri yang dengar duluan, nanti akan saya cross check gitu. Saya akan apa namanya lihat di BTIK. Saya akan coba lihat SIP beliau di BTIK apakah benar. Kalau benar, nanti akan kita kasih klarifikasi ke beliau. Kemudian kita minta akademik untuk membukakan itu tadi, membukakan penilaian untuk sementara. Untuk apa? Untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dia bisa mengkompliti presensinya. Karena apa? Karena ada juga mahasiswa yang sudah mengerjakan kuis, kemudian tugas, forum, kemudian UTS, UAS, tetapi kebetulan tidak masuk ke situ sehingga hasilnya adalah nanti nilainya E. Sehingga mahasiswa kecewa kan. Kita nggak mau mahasiswa seperti itu. Gitu. Ya, oke. Terima kasih Bu. Nanti kita akan lakukan audit lagi karena Pak Kaprodi juga ada kewajiban untuk menilai dosen ya. Jadi Kaprodi itu harus ada kewajiban menilai dosen dari mana dilihat dari pengajaran. Kalau dari secara umum nggak kelihatan, tapi kalau kelihatan dari LMS nanti akan kita lakukan itu kayak gitu. Nanti kita cari solusinya. Terima kasih laporannya Bu. Nanti akan kami tanggapi dan akan sampaikan ke Kaprodinya gitu. Iya, sama-sama. Karena gimana? Karena gini, Bu, saya akan memaklumi itu karena apa? Karena Ibu dan teman-teman di sini adalah mahasiswa semester antara yang notabene-nya adalah alih jenjang ya, dari D3 ke S1. Dan sistem dari D3 ke S1 itu pasti minim sekali adanya informasi-informasi, termasuk informasi ini tadi yang seharusnya bisa dikerjakan secara estafet, kemudian dia tidak dilakukan penutupan sampai tanggal 14 Maret kayak gitu. Nah, itu dia tidak disampaikan secara umum kayak gitu sehingga baru tahu oh boleh toh, oh boleh saya kerjakan langsung, saya dari kemarin nyantai aja nih, saya hari Sabtu Minggu saya
ini saya santai-santai, saya satu forum dan satu kuis aja. Padahal kalau saya kerjakan kemarin di minggu kedua atau minggu ketiga nanti saya udah beres nih mata kuliah, tinggal ngecek kayak gitu, tinggal ngecek yang lain atau tinggal beresin yang lain, kerjaan yang lain dan yang lain sebagainya atau tinggal nyiapin lebaran kayak gitu kan lebih enteng tuh kayak gitu. Nah, memang begitu. Makanya saya di situ saya ada poin silakan buat grup WA dan tambahkan nomor WA saya. Tapi karena sampai hari ini kok belum ada kata saya. Pak Miri terus tak tanya, "Oh, belum. Belum Kak, Pak." Saya infokan. Terus habis itu diinfokan ada beberapa mahasiswa yang sudah join, kemudian belum dibikin grupnya, terus saya minta tadi pagi, "Pak Miri minta tolong saya dimasukkan ke dalam grup." Kemudian karena saya nggak enak nanti mencampuri urusan yang lain, maka saya mohon izin sore ini tadi saya bikin grup sendiri untuk UI UX. Jadi nanti kita koordinasinya di grup UI UX kayak gitu. Dan nanti ketika nilai itu sebelum saya validasi dan sudah saya inputkan, itu pasti saya langsung memberitahukan teman-teman di grup bahwa nilai sudah diinput. Kalaupun ada yang kurang ataupun salah nanti silakan komplain karena sebagaimana kemarin teman-teman ada juga yang komplain makalah saya kerjakan selama 3 minggu bareng teman-teman tetapi ada teman-teman yang menggunakan AI dan 1 hari terus kemudian saya minta kejelasan nilainya dari mana kayak gitu karena nilai saya lebih rendah daripada nilai teman-teman yang menggunakan AI dan ternyata begitu saya cek saya ternyata salah salah orang kayak gitu salah menempatkan nilai juga kayak gitu yang harusnya nilai mereka yang di atas 80 atau lebih bagus itu dia malah bergeser ke temannya sehingga dari adanya komplain itu maka saya mengucapkan terima kasih karena apa karena saya nggak salah gitu nanti berarti ada kesalahan di saya mungkin saya begitu mengolah datanya ada keperluan ada rapat dan yang lain sebagainya sehingga harus saya tinggal dan ketika itu saya udah sembarang simpan aja kayak gitu ketika saya ngolah lagi ternyata bergeser kayak gitu ya. Jadi teman-teman boleh melakukan itu kayak gitu. Saya membuka kesempatan itu. Kemudian kalaupun ada yang bertanya, bolehkah saya bertanya di luar jam kerja misalnya di atas jam 10, jam berapapun. Saya di sini bilang bahwa teman-teman boleh menghubungi saya 24 jam. Tapi mohon maaf, untuk balasnya itu sehidup saya, maksudnya mungkin saya dalam kondisi tidur, teman-teman menanyakan, kemudian saya nggak bisa balas langsung karena saya tidur dan esok paginya baru saya balas. Saya tidak masalah, karena apa? Karena handphone itu selalu saya silent ya, kecuali untuk alarm kayak gitu. Itu saya silent. Jadi teman-teman bebas menghubungi saya selama 24 jam, kemudian tidak ada batasan untuk hubungan ini, kemudian tapi batasannya adalah ketika saya hidup, saya baru bisa membalas WA teman-teman kayak gitu. Kemudian kayaknya nggak ada ya, cukup semuanya ya. Kalau ada lagi silakan disampaikan Bapak Ibu, Mas dan oke. Oke. Jadi ada besar kemungkinan ya, ya Bu ya. Ada besar kemungkinan di mana dosennya itu ngasih pembatasan akses kayak gitu. Atau dia memberikan ketersediaan yang ada di sini.
Jadi di LMS itu ada dua opsi untuk melakukan ini tadi, untuk melakukan penguncian. Kapan dia bisa bisa apa namanya bisa mengisi atau enggak kayak gitu. Nah, biasanya kalau sudah dikasih tempo atau batas akhir kiriman itu dianya nggak bisa masuk kayak gitu, harus dibuka ulang atau diisi ulang baru bisa. Nah, kenapa ini tidak saya kasihkan itu? Nah, harapannya adalah bisa Bapak Ibu semua bisa ngisi. Tapi kalaunya saya rasa di menu mahasiswa itu bisa ngecek nilai deh kalau di LMS. Jadi bisa ketahuan gitu. Dan usahakan ketika mengisi kuis sama forum itu forumnya yang didahulukan. Karena karena apa? Karena saya kurang tahu ya, forumnya bisa kelihatan apa enggak. Tapi kayaknya bisa kelihatan deh. Setahu saya bisa kelihatan. Kuisnya juga bisa kelihatan kalau sudah ngisi, sudah ada nilainya gitu. Oh, saya baru tahu, Bu. Mungkin ada kesalahan setting di dosennya mungkin. Karena beda dosen beda ya. Karena ini saya mengampu mata kuliah itu Ibu bisa lihat saya mengampu mata kuliah yang online itu ini arsitektur organisasi dan arsitektur. Ini ruang kuliah online kan. Kemudian ada lagi satu lagi yaitu AI dan Big Data. Ini AI dan Big Data ya, ruang kuliah online. Tapi di dalam sini, dalam nilai mahasiswa, ini karena sudah diverifikasi ya. Oh bisa mas ya. Nah ini nilai tugasnya udah di atas, kecuali yang memang dia presensinya rendah kayak gitu. Nilai tugasnya di atas, udah lebih dari 100 bahkan ada yang lebih dari 100 ya. Artinya di sini dia nggak ada masalah. Kayak yang ini dia cuma 84 kayak gitu. Nggak masalah kayak gitu. Kemudian ini dia nggak tidak melakukan komplain. Dia sepertinya jarang mengisi kuis kayak gitu. Jadinya dia kurang kayak gitu. Gitu ya. Jadi sebisa mungkin nanti misalnya, Pak, saya tadi ngerjain, bisa juga ini, karena mahasiswa sekarang itu ada 1.300 ya angkatan baru, plus ditambah yang lama ada 2.000 mahasiswa, bisa juga di sistemnya sini ketika ngirim nilai pencet selesai itu dianya nggak masuk karena bentrok kayak gitu sehingga dia hilang dia tidak masuk itu juga bisa makanya kalau mengerjakan LMS itu memang kelemahannya adalah kondisi jaringan kalau jaringannya lagi down servernya lagi down pas submit di tempat kita udah terkirim ternyata tidak masuk ke server kayak gitu itu menyebabkan nol bisa juga berbarengan dengan mahasiswa yang lain kayak gitu makanya nanti cari waktu terbaik untuk mengisi si kuis dan forum kayak gitu tapi kalau semester antara ini nggak begitu banyak mata kuliah yang dibuka satu satu kelas hanya satu mata kuliah semester antara aja jadi kayaknya nggak akan begitu pengaruh gitu itu memang ada kelemahan kalau LMS kayak gitu ya Bapak Ibu ada lagi. Oke, sama-sama. Ya, silakan, Pak. Selamat sore. Ada yang tanyakan, Pak? Silakan. Sebelum saya tutup.
Oke, nggak ada ya si Mute. Boleh, silakan Japri aja, Bu. Silakan, silakan Pak. Memang instruksi dari ini, dari atasan itu dia hanya bisa dibaca oleh mahasiswa, tidak bisa di-download ya. Memang dikunci. Untuk mata kuliah LMS itu memang dikunci, Pak. Kecuali biasanya slide, PPT kayak gitu boleh keluar. Tapi kalau untuk modul biasanya untuk lingkungan internal. Jadi memang bisa dibaca, nggak bisa di-download dianya. Begitu. Oke, terima kasih waktunya untuk teman-teman yang sudah bergabung hari ini. Silakan nanti mengerjakan sesuai dengan ini ya, sesuai dengan ketentuannya. Mau dikerjakan hari ini setelah sahur, mungkin mau estafet dikerjakan diselesaikan silahkan. Karena di akhir pertemuan ini atau di UAS itu teman-teman diminta untuk membuat desain visual menggunakan Figma kayak gitu. Nah, harapannya adalah ketika dalam minggu ini teman-teman bisa mengerjakan forum dan kuis, kemudian di SIP itu teman-teman sudah terindeks masuk semua, itu teman-teman tinggal nanti mengerjakan UASnya aja. Kemudian ada yang tanya, Pak, misalnya setelah saya mengerjakan kuis dan forum, kemudian UTS saya kerjakan, boleh nggak? Boleh. Kemudian kalau udah selesai UTS, saya langsung mengerjakan ini, boleh nggak? Boleh, silakan. Tapi kalau ada yang merasa keberatan, misalnya dengan UI dan UX design ini, misalnya, Pak, desain Figma saya kurang begitu begitu apa namanya memahami atau saya merasa sedikit kesulitan di sini, boleh nggak nanti misalnya UASnya ini dilakukan secara berkelompok gitu, silahkan. Silahkan diskusikan dengan teman-teman dengan soulmate masing-masing kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya Pak, saya karena kerja sibuk kayak gitu, kemudian saya tidak usah berkelompok, saya sendiri juga saya persilahkan kayak gitu. Tapi nanti satu kelompok maksimal 2 orang aja. Tapi kalau ada kurangnya nanti silakan japri aja ya. Silakan, saya persilahkan di situ. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kalau ada yang kurang mengerti silakan japri. Saya terbuka untuk melakukan diskusi. Kemudian kalau misalnya Pak, saya nanti mau kembangkan sampai tugas akhir, apakah boleh? Boleh, silakan. Jadi apakah nanti bagi yang punya bekerja di perusahaan, Pak, di perusahaan saya itu sepertinya perlu sistem X, kayak gitu ya. Nanti silahkan koordinasikan atau cari pembimbing langsung. Misalnya teman-teman bisa ke Pak Miri, kemudian Pak Arya, kemudian saya atau Pak Angge atau Pak Imron, Bu Siska, Bu Dita, boleh kayak gitu. Nanti silakan langsung komunikasi bagaimana karena teman-teman targetnya kan hanya sekitar maksimal 1,5 tahun atau 2 tahun ya. Jadi nanti silakan dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan desain untuk proyek tugas akhir yang teman-teman buat kayak gitu. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.